Selamat siang pemirsa, kabar Dewata kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda pada siang hari ini. Di antaranya adalah kronologi lengkap pembunuhan berantai Wawan CS. Bersama saya, Yuniasih. Inilah kabar Dewata selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa, satu persatu fakta kasus pembunuhan berantai Bekasi hingga Cianjur Jawa Barat terungkap. Aksi keji yang didalangi Wawan dan dibantu Duloh serta Dede itu telah berlangsung sejak 2016. 9 nyawa terenggut, 3 diantaranya diduga adalah istri-istri Wawan. Bertahun-tahun kejahatan Wawan dan komplotannya bisa tertutup rapat dan kini baru terungkap. Hasil pengakuan tersangka, mereka sudah membunuh 6 orang di luar TKP Bekasi. Kasus serial killer atau pembunuhan berantai kembali terjadi. Aksi keji yang menggegerkan masyarakat kali ini dilakoni oleh 3 orang pelaku. Mereka adalah Wawan Elawan alias Aki sebagai otak pelaku, serta Solihin alias Duloh dan Dede Solihuddin. Masing-masing punya peran dalam pembunuhan berencana itu. Serial killer Wawan dan komplotannya terkuak setelah polisi mengungkap kasus keluarga tewas diracun di rumah kontrakan di wilayah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat pada 12 Januari lalu. Wawan merupakan dalang di balik pembunuhan dengan racun terhadap keluarganya sendiri. 3 orang tewas yaitu Maimunah, istri serta 2 anak Maimunah dari suami sebelumnya atau anak tiri Wawan yang bernama Abdul Muiz berusia 20 tahun dan Muhammad Rizwandi usia 16 tahun. Sementara korban yang selamat dirawat di rumah sakit adalah anak dengan Maimunah yang berusia 5 tahun. Dari situlah polisi mengungkap ada korban-korban lain sebelumnya selain Maimunah dan anak-anaknya. Hasil pengakuan tersangka, mereka sudah membunuh 6 orang di luar TKP Bekasi. Dan kami teliti, kami adakan interogasi, kami juga didampingi tim ahli dari psikologi forensik untuk melaksanakan otopsi psikologi terhadap pelaku-pelaku ini. Akhirnya terungkap lagi. Ternyata kami temukan entry point baru, fakta baru. Ternyata ada korban-korban lain sebelum TKP Bekasi. Kami mendapatkan kesaksian dari salah satu keluarga dekat dari tersangka ini menyatakan, saya juga dulu hampir dibunuh Pak, tapi kemudian saya melarikan diri dan sekarang menjadi TKW di luar negeri, Saudi Arabia. Ya, terbongkar sudah sepak terjang Wawan CS yang ternyata melakukan pembunuhan berantai sejak 2016. Korban pertama mereka 7 tahun silam itu adalah Harimah, istri kelima Wawan. Guna penyelidikan kasus pembunuhan berencana Wawan CS, polisi membongkar makam Halimah dan melakukan otopsi. Keluarga tak menyangka kematian Halimah karena ulah suaminya itu. Kala itu mereka hanya mengetahui bahwa Halimah meninggal lantaran sakit. Mereka juga tak menaruh curiga pada Wawan yang ketika itu tak ada hingga Halimah menghembuskan nafas terakhirnya. Saya awalnya tidak curiga. Saya waktu ada laporan dari keluarga pas waktu itu sakit, saya tidak curiga bahwa kakak saya sakitnya seperti ini. Saya menyangkanya sakit dari Allah. Soalnya kakak saya sakit waktu itu, perutnya besar, kencingnya juga berdarah. Saya curhat sama kakak saya bilang menanyakan nama Wawan. Cuman Wawan tidak pernah menemui. Terus bahwa Wawan itu menjual rumah kakak saya, uangnya 30 juta dibawa. Terus pas kakak saya sakit, menanya-nanyain itu, kebetulan pas begitu meninggalnya juga Wawan belum nggak datang ke sini. Diduga, Wawan CS juga menghabisi nyawa istrinya bernama Wiwin serta anak dan mertua Wawan. Jasad Wiwin dan ibunya dikubur jadi satu di lubang samping rumah pelaku Duloh, sementara anaknya dikubur di dekat rumah Wawan.
Dengan iming-iming penggandaan uang, ternyata membuat Wawan CS semakin lancar melakukan tipu daya. Wawan CS tak segan-segan untuk menghabisi nyawa korban jika aksinya mulai dicurigai. Mayoritas korbannya adalah tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri. Fakta baru terungkap lagi. Wawan CS tak hanya merenggut nyawa korbannya, tapi juga melakukan penipuan kepada mereka yang mayoritas tenaga kerja wanita atau TKW. Kelompok Wawan menghimpun dana hingga ratusan juta dari TKW dengan iming-iming penggandaan uang. Kami adakan pemeriksaan secara berkesinambungan dan kami ketemukan fakta baru lagi. Ternyata tersangka atas nama Dede ini mengkumpulir dana-dana yang diperoleh dari para TKW yang ada di luar negeri. Ya, berdasarkan kesaksian beberapa orang saksi, mereka dijanjikan pada saat nanti kembali ke Indonesia akan memperoleh rumah bagus dan lain sebagainya. Ada penggandaan uang. Pada tahun 2020 lalu, Siti Fatimah warga desa Sukamulya, Garut, Jawa Barat menjadi korban Wawan CS. Siti Fatimah merupakan TKW yang bekerja di Arab Saudi. Kala itu saat pulang ke tanah air, ia dijanjikan oleh Wawan CS keuntungan berlipat dari hasil menggandakan uang yang disetor. Siti pun diajak ke Mataram untuk mengambil uang tersebut. Namun di tengah jalan korban malah didorong ke laut dari atas kapal hingga tewas. Pembunuhan Siti juga baru terkuak sekarang ini. Kak, kalau masalah uang mah itu tadi memang ditransfer dari Cianjur, dari saudara saya, teman saya, gitu. Terus sempat ditanyain, terus duit kamu kemana? Insya Allah aman, katanya di Bank Indonesia, bahkan digandakan, gitu. Bahkan digandakan. Oh, cerita digandakan. Bisa berlipat gitu. Bisa berlipat. Terus sempat dikasih saran, Pak? Sering setiap telepon saya kasih saran. Saya juga nggak menyangka sih, awalnya nggak menyangka. Kok bisa gitulah. Tadi berangkat ke tanah Arab, terus tiba-tiba ada di Bali. Awal-awal ada kabar kecelakaan, terus sekarang ada kabar bahwa Siti itu ada pembunuhan. Cerita pilu menjadi korban penipuan Wawan CS juga dikisahkan oleh dua perempuan yang bekerja sebagai TKW ini. Mereka adalah Aslam asal Karawang, Jawa Barat dan Hana asal Cikarang, Jawa Barat. Rekan kita yang masih ada di sana, kasihannya, semoga ya jangan ada terulang lagi yang penipuan kayak gitu. Aslam dan Hana tak henti meratapi nasib mereka yang telah kehilangan uang ratusan juta rupiah karena terkena tipu daya Wawan, Dede dan Duloh. Hasil jerih payahnya bekerja di Arab Saudi habis tak tersisa. Aslam dan Hana juga mengungkapkan tentang dua orang teman mereka yang belum diketahui nasibnya. Mereka khawatir masih ada teman-teman mereka yang menjadi korban Wawan CS. Mungkin kalau saya kemarin tanggal 28, 29 pergi lagi ke Cianjur ketemu Dede, mungkin nasib saya nggak akan ada di sini. Beda lagi ceritanya. Bahkan setelah tanggal 28, 29 saya pun berencana untuk balik lagi ke Cianjur kalau belum kasus ini terungkap. Dan syukurnya kasus ini terungkap. Entah kalau belum terungkap mungkin masih banyak lagi korban yang berjatuhan, saya nggak tahu. Mungkin banyak korban jiwa, korban ya kerugian material, ya sudah pasti. Yang sampai saat ini saya masih mencari teman saya, sahabat saya, Nunu beserta Epi, masih dicari keberadaannya. Saya yang belum tahu di mana mereka berada sekarang. Meski menangis kehilangan harta, namun mereka bersyukur tak menjadi korban pembunuhan keji seperti yang dilakukan kawanan Wawan CS pada yang lainnya. Sepak terjang Wawan CS memang sadis, setiap korban yang curiga langsung dihabisi. Setidaknya 9 korban meninggal dunia di tangan Wawan CS. Awal merupakan janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural sehingga menyerahkan barang, dan ketika ditagih kemudian dengan ancaman verbal kekerasan, ya, ditambah lagi dengan menghilangkan nyawa. Kemudian berkembang yang kami sampaikan atas nama Wawan ini kan memiliki figur fiktif yang digadang-gadang merupakan suatu
orang yang betul-betul memiliki supranatural. Bertahun-tahun Wawon alias Aki dan komplotannya mulus melakukan penipuan dan pembunuhan berencana. Kini Wawon, Solihin alias Dullah dan Dede telah resmi menjadi tersangka, masing-masing berperan dalam aksi jahat mereka selama ini. Kepada para korban, para tersangka menciptakan sosok Aki Banyu yang disebut sakti dan bisa memberikan kesuksesan termasuk bisa menggandakan uang. Para korban pun diperdaya dengan sosok Aki Banyu, si pengganda uang yang diperankan oleh Wawon. Ya seperti kieu Pak, nyarios nabi. Hai, barudak percaya teu ka aing, maneh hayang sukses teu? Ya hayang cenah. Lamun maneh hayang sukses, sok turutkeun aing ceuk teh. Tah aing sebagai Ki Banyu nu aya di dasar laut. Tak kitu Pak. Jadi barudak teh percarayan ka sim kuring gitu. Belasan orang mayoritas tenaga kerja wanita seperti terhipnotis. Wawon pun menikmati hasil kejahatannya dengan kerap menerima kiriman uang dari para TKW di luar negeri. Sosok Aki Banyu yang diperagakan Wawon juga memperdaya dua komplotannya, yaitu Dullah dan Dede, untuk membunuh para korbannya. Keahlian mengubah karakter suara ini diakui Wawon karena memiliki bakat mendalam sejak kecil. Coba waktu nyuruh Dullah membunuh lewat selaku sebagai Aki Banyu. Yang, Cek Ki Banyu teh. yang. Ka dieu maneh sakedeung. Cek dulu teh. Aya naon ki? Naik maneh daek teu misalna lamun ngabunuh ngaranna si Noneng Suryati jeung si Wiwin. Siap oke sih. Cek dulu teh. Lamun siap maneh ka dieu. Datang maneh teh. Taruh. Rek jam sabaraha cenah ki ngabuluna? Ayo nawe cenah. Sok jeung si Dedek copot ka imahna. Api-api diubaran cenah ku dewek. Setelah kasus pembunuhan berantai Wawon CS diungkap polisi, kini keluarga para korban berteriak meminta penegakan hukum seadil-adilnya karena anggota keluarga mereka telah dibunuh secara keji. Sungguh miris, korban penipuan pembunuhan Wawon CS mayoritas adalah para tenaga kerja wanita atau TKW. Uang ratusan juta hasil jerih payah mereka bekerja di negara orang melayang begitu saja, hanya karena terperdaya janji manis komplotan Wawon tipu-tipu menggandakan uang. Pemirsa, informasi kronologi pembunuhan berantai Wawon CS tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Sayangnya, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus kabar Dewata dan sampai jumpa.